Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deko Malasari, mahasiswi Universitas Subang dengan prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok D1A200068. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume buku menjelaskan sebagai berikut. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Menjelaskan tentang 1. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain, maka pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan ke masa depan. Pendidikan nasional memiliki fungsi sangat strategis, yaitu mengembangkan kemampuan dan berbentuk otak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu salah satu tujuan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan nasional yang dimaksud harus mampu menjamin perataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, global, sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terutama ke arah dan berkesinambungan. Yang ketiga, landasan pendidikan kewarganegaraan, yaitu setiap warga negara Indonesia dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi bangsa dan negara serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Keempat, Pancasila sebagai dasar pendidikan kewarganegaraan, yaitu pengertian nilai dasar harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan perguruan tinggi. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Menjelaskan tentang A. Proses pengembangan dan bernegara. Bangsa Indonesia pertama kali menggunakan nama Indonesia secara politik untuk pertama kalinya digunakan oleh Perhimpunan Indonesia, yaitu organisasi yang didirikan oleh pelajar-pelajar Indonesia di negeri Belanda pada tahun 1908. B. Identitas nasional. Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Pancasila dipergunakan untuk petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan salah satu perbuatan setiap manusia di Indonesia harus dijiwai. E. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena berdiri atas bangsa, suku bangsa, adat istiadat, dan bahasa daerah serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang besar dari Sabang sampai Merauke. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Menjelaskan tentang A. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita, dan logos berarti ilmu. Ideologi berarti ilmu pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari disematkan artinya dengan cita-cita. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia, yaitu manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harta dan martabatnya senantiasa membutuhkan orang lain dan selanjutnya membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya atau dalam pengertian manusia berbentuk negara. Yang C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yaitu ideologi mengandung nilai dasar
dasar norma-norma dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya. Yang D. Memahami hak Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 2013. Nilai Pancasila itu sudah ada dalam mengakar kuat di dalam 3 ranah kehidupan yang disebut Notonegoro, ada di dalam agama, adat istiadat, dan budaya. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara menjelaskan tentang A. Memahami negara, yaitu secara etimologi istilah negara berasal dari kata state atau statum atau bahasa Latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan tegang dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Di sisi lain, negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara terhadap semua golongan kekuasaan lain yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. B. Memahami konstitusi, yaitu secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara agar negara berjalan tertib dan teratur dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Yang C. Memahami negara Indonesia, yaitu warga negara adalah anggota dari organisasi yang bernama negara. Warga negara sebagai salah satu unsur hakiki yang unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh undang-undang. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi menjelaskan tentang A. Memahami negara hukum, yaitu berdasarkan prinsip negara hukum sesungguhnya yang memerintah dalam hukum bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan antara norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. B. Memahami hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia pada hakikatnya yang merupakan hak secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Pengertian ini mengandung arti bahwa manusia merupakan karunia Allah yang Maha Penciptanya kepada hambanya. C. Memahami demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat khususnya oleh mayoritas pemerintah, di mana kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik untuk mengangkat sumber otoritas politik, tiadanya distriksi dan atau privilege berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia menjelaskan tentang A. Pengertian Nusantara, yaitu wawasan nasional berarti cara pandangan suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. B. Landasan hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara mencerminkan Pancasila tentang konsep wawasan Nusantara tercermin dalam sila ketiga, yaitu Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia menjelaskan tentang ketahanan nasional, yaitu secara etimologis istilah ketahanan nasional berasal dari kata tahan yang berarti tahan penderitaan, tabah kuat dan menguasai diri, gigih dan tidak mengenal menyerah. B. Pengaruh ketahanan nasional. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat dan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. C. Integritas nasional, yaitu integritas nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah wilayahnya. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.